Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jafar Rasidik. Saya dari kelas 11 MIPA 6. Saya di sini akan menjelaskan kandungan surah Yunus ayat 40 sampai 41 dan surah Al-Maidah ayat 32. Yang pertama, kandungan surah Yunus ayat 40. Dalam surat ini menyatakan bahwa manusia dibagi menjadi dua golongan, yaitu golongan yang beriman kepada Al-Quran dan golongan yang tidak beriman kepada Al-Quran. Golongan yang beriman kepada Al-Quran tentunya dari golongan orang-orang yang beriman kepada Allah, dan golongan yang tidak beriman kepada Al-Quran adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah tidak mempercayai adanya Allah. Pada dasarnya Allah lebih mengetahui siapa golongan yang beriman dan yang tidak beriman, siapa golongan yang membuat kerusakan dan siapa golongan yang tidak berbuat kerusakan. Orang yang membuat kerusakan adalah orang yang tidak melaksanakan aturan yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran. Secara khusus, surat Yunus ayat 40 berbicara tentang orang-orang Makkah. Namun, secara umum, ia juga berlaku untuk semua umat manusia yang ada di bumi ini, dan juga orang-orang Islam. Orang-orang musyrikin Makkah menuduh Rasulullah dan kaum muslimin berbuat kerusakan dan memecah belah dan merusak persatuan Makkah. Maka Allah menjawab tuduhan mereka dengan Dia lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Lalu ada kandungan surah Yunus ayat 41. Amal yang kita kerjakan untuk kita sendiri dan amal yang mereka kerjakan untuk mereka sendiri. Kita tidak boleh ikut campur urusan agama mereka, tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada mereka. Kita akan mendapat balasan atas perbuatan kita, baik itu perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk. Dalam surah Yunus ayat 41 Allah memberikan taujih atau arahan kepada Rasulullah untuk menyatakan bahwa segala perbuatan ada konsekuensinya dan masing-masing orang akan mendapatkan konsekuensi atas apa yang ia lakukan. Surah Yunus ayat 40 sampai 41 ini merupakan pengarahan dari Allah untuk menghadapi orang yang tidak beriman tanpa kekerasan, tapi mengedepankan akhlak mulia. Lalu selanjutnya ada isi kandungan surah Al-Maidah ayat 32 adalah sebagai berikut. Haram dan dosa besar hukumnya seseorang atau kaum yang membunuh orang lain tanpa alasan yang syar'i dan dibenarkan oleh agama. Membunuh orang lain hukumnya diperbolehkan atau mubah apabila orang itu telah membunuh orang lain maupun telah melakukan kerusakan di muka bumi ini. Orang yang membunuh orang lain tanpa alasan syar'i, maka seolah-olah ia telah membunuh seluruh umat manusia. Orang yang memelihara kehidupan orang lain, maka seolah-olah dia telah memelihara seluruh umat manusia. Menjaga dan menjamin hak hidup orang lain merupakan kewajiban seluruh umat muslim, karena mendatangkan amal soleh yang besar merupakan kewajiban setiap manusia untuk saling menyayangi serta menjaga kelestarian lingkungan kita. Surat Al-Maidah ayat 32 ini menunjukkan bahwa membunuh dibolehkan dalam satu dari dua kondisi. Pertama, yaitu membunuh orang yang membunuh satu jiwa tanpa alasan yang benar dan dilakukan dengan sengaja. Orang ini halal untuk dibunuh jika mukallaf, setara dan bukan wali dari korban. Kedua, yaitu membunuh pembuat kerusakan di muka bumi dengan merusak agama, badan dan harta manusia seperti orang-orang kafir yang murtad, orang-orang yang memerangi para penyeru kepada bid'ah, di mana kejahatan mereka tidak bisa dihadang kecuali dengan membunuh mereka. Pada ayat 32 surah Al-Maidah ini Allah
tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel dan juga bagi seluruh manusia bahwa barang siapa membunuh seseorang tanpa alasan yang dapat dibenarkan dan bukan pula karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di muka bumi, maka dengan perbuatannya itu seakan-akan dia telah membunuh semua umat manusia karena telah mendorong manusia lain untuk saling membunuh. Sebaliknya, barang siapa yang siap untuk memelihara dan menjaga atau menyelamatkan kehidupan seseorang, umat manusia atau orang lain, maka seakan-akan dengan perilaku itu dia telah memelihara kehidupan semua umat manusia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.